Kalau saudara nggak nanggalin manusia lama, terus jadi kayak handphone saya ini, nggak bisa dipakai Tuhan. Aku yang kaku dan nggak laku harus dipaku. Sama seperti handphone ini, nggak bisa dipakai. Handphone baru aja harus di-upgrade terus toh. Engkau harus di-upgrade. Makin lama jadi makin seperti Yesus. Mengalahkan, menaklukkan diri sendiri. Itu dimulai, saudaraku, saya tahu ada rencana Tuhan yang begitu besar atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, saudaraku. Minggu ini tanpa terasa ya, welcome November ya. Literally loh, saudaraku. Kita udah mau menutup 2026 loh. Yuk pakai waktu-waktu ini untuk kita evaluasi. Pakai waktu-waktu ini jadi momen perenungan, saudara. Momen kita itu kembali flashback sepanjang 1 tahun ini. Dan firman Tuhan minggu ini, bulan ini, saudara, 1 bulan ini, saya beri judul Victory in the Mirror. Sebagian dari saudara akan tanya sama saya, what do you mean pastor? Apa sih maksudnya dari judul yang pastor berikan gitu. Ketika saudara melihat ke cermin, maka apa yang saudara lihat? Nah, diri sendiri. Ketika kita bercermin, saudara, kita lihat ke cermin, maka kita melihat diri kita sendiri. Victory in the mirror, kemenangan di cermin, berbicara tentang kemenangan atas diri sendiri. Basically firman Tuhan selama 1 bulan ini akan mengajak saudara untuk upgrade. Jadi lebih baik, Pak. Becoming a better version of you. Jadi dirimu jangan jadi diri orang lain. You are beautiful just the way you are. Saudara sudah indah sebagaimana dirimu. Jangan mau jadi orang lain. But dalam menjadi diri kita ini, be a better version. Itu sebabnya firman hari ini saya akan bagikan saudaraku, mastering yourself. Menaklukkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kemenangan yang sesungguhnya justru menang atas diri sendiri. Firman hari ini akan mengajak saudara untuk yuk terus bertumbuh yuk. Jangan stuck ya Pak. Amin. Makin lama makin baik. Makin lama makin baik. Goalnya apa Pastor? 2 Korintus 3 ayat 18. Kita buka ya. Sama-sama kita baca, boleh Bapak Ibu? Saudara boleh lihat di depan 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama yuk dengan suara keras 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya gimana saudara? Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Sadarkah saudara, orang lain gak bisa lihat Yesus. Tapi saudara mencerminkan Yesus. Pertanyaannya simple. When they see you, what do they see? Apa yang mereka lihat? Lanjut ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya tuh sering ngomong kayak gini saudaraku, it's better ketika saudara baca Alkitab
koleksi berbagai macam translation boleh Bapak Ibu. Enggak susah kok. Pastor, masa saya harus beli banyak macam Alkitab? Zaman sekarang tuh saudara tinggal download kok. Itu sudah all kind, saudara tinggal klik bisa banyak terjemahan. Nah hari ini saya akan mengajak saudara membuka dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tujuannya apa? Dapat better understanding aja saudaraku. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung, kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Yang berikutnya ini yang lebih mudah dimengerti. Oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Dianya siapa? Tuhan Yesus. Jadi goal utamanya Bapak Ibu, jadi seperti Yesus. Orang Kristen goal utamanya, our self goal, jadi seperti Yesus. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Lihat kiri kanan, katakan hari ini kau kinclong. Makin lama makin cemerlang. Artinya yang Yesus harapkan dari ayat ini sebenarnya, Yesus kepingin saudara makin lama jadi makin baik. Enggak boleh sama loh ya, biar 1%, esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu goalnya, jadi enggak berlebihan kok saudaraku. Saudara enggak dituntut berlebihan kok. Seringkali kita frustrasi karena kita menuntut diri kita sendiri berlebihan. Yesus cuma mintanya simpel kok, jadi kayak aku kata Yesus. Makin lama makin cemerlang. Tetapi ingat, bukan karena dirimu. Kecemerlangan itu dari Roh. Roh itu adalah Tuhan. Jadi saudara menjadi lebih baik bukan karena gagah dan kuat, tapi berubahnya karena pertolongan Roh Kudus. Maksudnya gimana Pastor? Caranya gimana? Caranya ada, saya kasih ya saudara. Efesus 4 yuk. Firman tuh nyenengin saudaraku. Kalau disatuin itu selalu nyambung saudara. Nyenengin sekali saudaraku. Yuk kita lihat ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Sama-sama ya, ayat 21. Baca bareng saya ya saudaraku, nanti pengertiannya muncul di sini. 23, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Jadi awal mula kita mulai bisa bertumbuh, itu dimulai dari ini. Mendengar tentang Yesus. Boleh enggak saya juga ngomong berarti untuk seseorang bisa dengar tentang Yesus harus ada yang nyeritain dong. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai jadi agentnya Tuhan. Kemanapun engkau pergi, ketemu siapapun, ceritakan tentang Yesus yang bekerja di dalam hidupmu. Nah, gak sesusah yang kau bayangkan kok saudara. Just a little conversation will do. Gak perlu langsung saudara bicara tentang Yesus. Tapi di dalam setiap tingkah lakumu orang bisa ngelihat. Dan orang penasaran. Ini orang kok beda ya? Orang jadi bertanya-tanya, apa yang bikin orang ini berbeda? Jadi kesaksian. Karena Roh Kudus bekerja di dalammu. Hidupmu berubah. Setelah dengar tentang Yesus, nerima pengajaran di dalam Dia. Pengajaran menurut kebenaran yang nyata. Jadi enggak boleh hanya dengar Yesus doang, masuk gereja doang. Enggak. Katakan aku mau jadi murid. Hayati kekristenan saudaraku. Jangan salah, kekristenan itu menjadi murid.
Saudara harus nangkep esensinya. Itu sebabnya amanat agung ngomongnya pergi jadikan semua bangsa. Tuhan gak pernah bilang jadikan semua bangsa konsumen. Apa beda murid dengan konsumen? Konsumen datang lihat-lihat kiri kanan, oke, bagus, I'll stay. Tapi di Jakarta kan pilihannya banyak ya Pak. Lihat lagi kiri kanan. Ada lagi nih yang lain. I will go. Kalau murid itu mendedikasikan dirinya untuk terus bertumbuh, untuk nerima pengajaran di dalam dia, pastikan pengajarannya benar. Pastor, gimana saya tahu pengajarannya benar atau enggak? Enggak ada cara lain, senggol lagi kiri kanan. Baca Alkitab. Lo balik lagi ke situ kok saudara. Mau sampai saudara bosan, ini pendeta nih ya nyebelin aja. Tiap khotbah bilangnya baca Alkitab, baca Alkitab. Kemarin saya tambah, bukan baca Alkitab saudara. Eat or you die. Konsumsi firman atau kau mati rohnya. Loh bener. Tubuh itu mirroring loh. Dari tubuh engkau bisa lihat yang terjadi di jiwa dan roh. Kalau tubuh butuh makan, jiwa roh butuh makan. Lah masalahnya makanannya roh kan firman. Kalau tubuh, Bu, punya anak dari bayi sampai sekarang gak dikasih makan, hidup gak Bu? Lah yang gak hidup. Roh sama. Eat or you die. No other choice. Lanjut lagi boleh ya saudara? Jadi, no. Masih di ayat yang tadi, maaf. Menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Nah caranya gimana? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Kenapa ditinggalkan? Pastor, boleh nggak saya jadi orang Kristen tapi masih pakai manusia lama? Ya nggak apa-apa. Tapi kenapa disuruh ninggalin? Karena manusia lama menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau saudara ikutin terus, lama-lama ujungnya binasa. Jadi disuruh Tuhan berubah itu bukan karena Tuhan jahat. Enggak, Tuhan udah tahu kalau diikutin terus nafsunya ujungnya menyesatkan, binasa. Amazing ya saudara. Dia yang menciptakan saudara, tahu tuh onderdil dalamnya saudara. Kalau digeber terus, kita nggak berubah, ujungnya menemui kebinasaan oleh nafsu kita sendiri. Makanya setelah itu, yuk ayat berikutnya, yang ke-23, gimana caranya bisa berubah? Dibaharui dalam roh dan pikiran. Rohnya dulu. Yang tadinya dengar firman ngantuk Pak. Sekarang dengar firman kayak ada kehausan. Berasa nggak Bapak Ibu? Yang tadinya ke gereja males, sekarang kangen. Kalau nggak ke gereja ada yang hilang. Itu apa saudara? Roh saudara diperbaharui itu. Roh Kudus sedang mengerjakan. Jadi buat saudara yang berkata, Pastor, saya tuh kok rasanya masih jauh banget ya Pastor. Hidup saya tuh rasanya kok masih jauh banget ya. Kayaknya saya datang ke gereja dengar khotbah di keluarga Allah nih kok rasanya saya jelek banget ya Pastor ya. Jangan takut saudara. Dia sedang mengerjakan hidupmu. Nanti gak berasa dipoles. Dipoles lagi. Tiba-tiba saudara heran. Kok pikiran saya udah berubah ya. Dulu memberi kerugian. Pastor, kok beri? Rugi. Harus selalu nerima. Sekarang tahu, memberi lebih baik dari menerima.
Tadinya orang lain bilang, ih pastor tuh ya, ibu yang satu tuh, ih pelit bin gudil. Kalau orang Jawa bilang ya saudaraku, udah pelit gudil, itu apa? Pelitnya pelit saudaraku. Tapi sekarang setelah ada pembaharuan pikiran, pembaharuan roh, Tuhan pakai loh, Tuhan jamah hatinya. Jadi menyadari terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada orang yang menyebar harta tapi enggak menjadi miskin. Lo sadari saudara, filosofi dunia dengan firman itu beda. Akhirnya jadi bisa mengenakan manusia baru. Manusia baru ini diciptakan menurut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Menyadari. Bukan jadi orang Kristen enggak enak ya, harus hidup kudus. Enggak, menyadari. Kalau mau diikuti nafsunya terus, ujungnya binasa, sesat. Hilang, lost. Saudara, make sense yang saya sampaikan ini? Tapi ketika kita harus justru mengenakan manusia baru, ternyata malah ada hidup di situ. Yang lama telah berlalu, yang lama dikubur, sekarang keluar jadi manusia baru, Bu. Itu bicara apa? Baptis. Nah loh, senggol kiri kanan. Yang belum baptis udah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, sampai sekarang mau baptis gini. Maju mundur, kayak Syahrini. Saudara. Ayo baptis. Pastor, kenapa harus dibaptis? Saudara, sorry ya kalau saya keras ya. Baptisan bukan pilihan. Selama ini kalau jadi orang Kristen berpikir baptisan itu pilihan. No, it's not. Baptisan itu perintah. Ayatnya mana? Matius 28:19. Pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka. Halo, pilihan atau perintah? Bukan cuma perintah, Bu. Dari semua perintah disebut amanat agung. Perintah aja udah tertinggi. Bukan hanya itu lagi, saya tambahin. Markus. Yesus aja dibaptis. Nah lu. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Berlebihan enggak kalau saya ngomong gini Bapak Ibu? Kalau Yesus aja dibaptis, siapa kita? Halo? Yesus loh saudaraku, dia Tuhan. Dia tunduk, dia ikut itu. Perintahnya Tuhan tuh. Dia jalan dibaptis. Bukan hanya itu, Kisah Rasul 2, buka saudaraku. Ayatnya yang ke-38. Bertobatlah, disuruh bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ayo kurang kenceng apa? Kasih salam kiri kanan. Ayo dibaptis. Ayo dibaptis. Yang sudah katakan, saya sudah. Baptis, ayo yang belum segera baptis, ambil keputusan hari ini, segera daftar. Pastor nanti aja, kalau pas ada pengumuman, daftar sekarang. Manusia gitu saudara, kalau saudara nggak ngelawan, manusia lama itu kepengennya naik terus. Aku yang tidak laku dan kaku harus
salib. Ini balik-baliknya, tanggal 30 November. Oh wow, masih ada kesempatan saudaraku, ini baru awal November. Nanti akhir bulan ada baptisan. Join, ayo, dibaptis. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya ya, kalau saudara berpikir, Pastor, kalau gitu hidupku jauh banget tuh Pastor. It's okay saudara. It's okay. Kalau toh saudara berpikir, aduh saat ini kok saya masih ini ya Pastor ya. Enggak semua orang dalam Alkitab itu memulai langsung baik. Permulaannya banyak yang enggak baik. Masih ingat Yefta enggak Bapak Ibu? Namanya jarang disebut sih. Yefta itu salah satu dari hakim-hakim. Tapi tahukah saudara siapa Yefta? Yefta ini, maaf kata saudaraku, Alkitab mencatat dia ini, maaf sekali lagi maafkan saya saudaraku. Dia ini anak perempuan sundal. Bukan hanya dia anak perempuan sundal, dia dibuang. Karena dia dibuang, dia hidup dengan orang yang gak jelas latar belakangnya. Akhirnya Yefta ini jadi perampok. Cuman sorry loh saudara, saya tuh menemukan Tuhan kita, Yesus kita tuh punya hobi yang unik. Dari sejak awal kau diciptakan, Tuhanmu hobi ngumpulin debu. Kita ini debu dan tanah tuh. Nah, dikumpulkan tuh sama Tuhan. Dia tuh hobi ngumpulin debu. Dia itu hobi merubah yang tadinya sampah jadi kinclong. Itu hobinya Yesus, saudara. Yefta, dia itu udah orang buangan, dia jadi perampok, saudaraku. Sama bangsanya dijauhi, ditakuti. Sampai ketemu Tuhan, dirubah from zero, jadi pahlawan bangsa Israel, jadi hakim-hakim. Apa gak keren Tuhan kita? Masih ingat Saulus? Penganiaya orang Kristen, orang yang ditakuti, diubah jadi Paulus. Bagi dia tidak ada yang terlalu sukar. Dia ahlinya mengubah air jadi anggur. Maka hidupmu yang hambar saat ini, dia ubahkan jadi manis. Dijadikan. Itu spesialisasinya Yesus, saudaraku. Jangan takut ya Bapak Ibu. Just if you feel like, Pastor I'm far away, that's okay. Yuk walk together. Jalan bareng yuk. Jadi makin baik. Be a better version of you. Jangan sebaliknya, tadinya udah baik, tapi malah sekarang mundur. Siapa pastor dalam Alkitab? Masih ingat Salomo? Kurang hebat apa lo saudara? Yang lain minta apa, Salomo tuh mintanya wisdom. Sampai-sampai Pak, Tuhan tuh hatinya tersentuh loh. Saking tersentuhnya hati Tuhan saudara sama Salomo, Tuhan tuh ngomong, kamu minta apa aja nanti yang lainnya bonus. Tuhan begitu tersentuh. Tapi sayangnya, once again manusia tuh gimana sih saudaraku? Berasa gak sih? Your biggest enemy is not other people. It's you. Salomo itu jatuh karena gak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Dia mengizinkan istri gundik-gundiknya, kurang apa toh saudara, ya ampun udah 700 loh. Masih tambah 300, jadi 1000 saudara. Kebayang gak saudara lihat sejauh mata memandang di sini? Istri dan gundiknya Salomo sebanyak ini kurang lebih saudara. Dikumpulkan ibadah saudaraku. Dia gak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Akhirnya jatuh. Masih ingat lagi, ini saudara mungkin jarang dengar ya, Raja Usia. Dia memulai ya, Pak Raja Usia tuh hebat loh. Dia memulai justru dengan mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor 1. Akhirnya dia diangkat. Setelah dia diangkat, sayangnya dia jadi sombong. Manusia tuh kan gitu tuh saudara. Udah baik-baik,
Kalah sama siapa? Diri sendiri. Demas ini namanya jarang muncul juga. Siapa Demas? Demas itu Bu, rekan sepelayanannya Rasul Paulus. Kalau nanti saudara baca ya, sayang sekali saudaraku, Demas ini. Tidak apa-apa, tapi sekali kalau nanti saudara baca, saudara akan bisa melihat kisahnya di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Awalnya dia itu rekan seperjalanan, rekan sekerjanya Rasul Paulus. Tapi di tengah jalan dia berhenti. Boleh nggak saya katakan jangan berhenti di tengah jalan Bapak Ibu? Boleh ya? Dia meninggalkan Rasul Paulus, akhirnya dia mengejar dunia, saudara. Buat saudara, maaf Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan streaming hari ini, boleh nggak saya ajak lagi? Engkau yang sudah lama nggak pernah ke gereja, one way or another sejak dari pandemi, mungkin somehow sampai detik hari ini akhirnya it becomes a new habit. Engkau nggak pernah berani ke gereja lagi. Boleh nggak saya ajak, if you happen to be around, ada di area Haleluya Center ini, datang yuk ke PIK. Atau kalau engkau ada di area Jakarta Barat, datang ke Soho Capital lantai 11. Kenapa saudaraku? Saya tuh merasa ya saudara, firman Tuhan ini sedang berbicara, ada orang-orang yang sedang dicari Tuhan tuh. Where are you? Keluarga Allah, wherever you are, yang sudah lama engkau tidak ibadah, balik lagi yuk. Di momen akhir tahun ini, Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan mau menarik engkau kembali. Tuhan mau membawa engkau be a better version of you. Tuhan mau mengangkat engkau naik level. Tapi masalahnya once again saudaraku, the biggest monster that you actually face, the biggest enemy. Lihat kiri kanan, yang datang sama pasangannya, lihat kiri kanannya, katakan, bukan istrimu, bukan suamimu. Pegang tangannya, peluk suamimu, peluk istrimu, katakan kamu bukan musuhku Pak. Kita berteman, kita teletabis, berpelukan. Musuhmu bukan pasanganmu. Halo, bukan teman sepelayanan, bukan darah daging kata firman Tuhan. Ini loh, aku yang kaku dan gak laku harus dipaku. Nanti yang lain lupa gak apa-apa ya, firmannya hari ini apa gitu. Aku yang kaku, enggak laku, harus dipaku. Nah ini ego saudara, musuhnya tuh apa? Ego. Baliknya tuh diri sendiri. Harus kunci utama saudara bisa bertumbuh, kunci utama saudara jadi semakin cemerlang, kian lama kian jadi baik adalah mastering yourself. Menaklukkan diri sendiri. Itu kuncinya saudara. Enggak jauh-jauh. Kenapa? Saya tuh kemarin happen to find, saya menemukan saudaraku, saya senang banget. Saya nemuin ini sampai tadi saya suruh bawa ini saudara. Saya nemuin handphone lama saya. So cute ya. Ini nih. Versi baru, versi lama. Lucu ya saudara. Saya senang banget karena saya pikir, ini kok baby phone. Dasar cewek, lihat yang kayak gini nih gemes saudara. Segini nih loh perbandingannya Bapak Ibu, tuh, see?
Mana ada sekarang nemu handphone seimut ini. Jangan salah. Bisa nyala. Saya senang. Waktu saya buka, dia nyala, saudaraku. Saya happy banget. Saya mau pakai. Begitu saya mau pakai, mau saya install, nggak bisa. Tuh. Kalau saudara nggak ngalahin diri sendiri ya, manusia lama terus dipakai ya. Ini jadinya cuman ini saudara, imut, lucu, apa? Jadinya apa? Kayak dinosaurus itu apa namanya saudara? Apa? Ini saudaraku, dia keren, dia cantik. Tapi senggol kiri kanan, nggak bisa dipakai. Fosil. Ya bisanya cuman ini doang saudaraku, kalkulator. Apa? Bisanya cuman, nggak tahu nih, kemarin saya coba nggak bisa ini. Lihat tanggal kalender bisa. Kalau saudara nggak nanggalin manusia lama, terus jadi kayak handphone saya ini, nggak bisa dipakai Tuhan. Aku yang kaku dan nggak laku harus dipaku. Sama seperti handphone ini, nggak bisa dipakai. Handphone baru aja harus di-upgrade terus toh. Engkau harus di-upgrade. Makin lama jadi makin seperti Yesus. Mengalahkan, menaklukkan diri sendiri. Itu dimulai, saudaraku, dimulai dari menaklukkan egomu. Boleh enggak kita belajar sedikit yuk? Pastor, apa sih sebenarnya itu ego? Tadi saya dengar Pastor bilang saya harus mengalahkan ego saya. Apa itu ego? Ego adalah dorongan dalam diri kita untuk menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat yang utama. Jadi sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri to make ourselves as the first. The most important. Itu sebabnya saudara mengenal kata egois. Apa itu egois? Egois adalah istilah yang intinya diriku nomor satu. Yang aku rasakan yang paling penting. Orang lain gak penting. Tapi saya nggak nyaman Pastor, saya nggak enak, saya nggak suka. Kalau saya sudah nggak suka, orang lain suka, nggak peduli. Yang penting sayanya yang suka, orang lain nggak suka terserah dia. Disebut egois. Sekarang boleh nggak kita lihat apa ciri-ciri orang yang egonya tinggi? Berarti dorongan dalam dirinya untuk jadi yang utama itu tinggi. Ciri-cirinya apa saudaraku? Nah yuk kita lihat ya. Nanti kalau ada salah satu yang mungkin saudara temui dalam diri saudara, cengir-cengir aja, gak usah angkat tangan saudaraku. Ciri-ciri nomor satu, mau menang sendiri. Orang lain gimana terserah, pokoknya terserah. Yang lain terserah, yang penting saya. Mau menang sendiri, karena mau menang sendiri selalu merasa paling benar. Orang lain selalu salah. Kemarin saya geli saudaraku. Suami sukanya ngomongnya istri selalu benar. Benar gak ibu-ibu? Oh betul. Saudara jadi bisa ngelihat gak? Suami istri kalau bertengkar,
Siapa benar, siapa salah, saudara? Hah? Yang mana? Istri benar, hidup istri. Suami mana suaranya? Hah? Udahlah ngalah aja katanya. Waduh, bapak-bapak luar biasa dah. Saudara sadar nggak, saudara? Suami istri bertengkar, siapa benar siapa salah nggak penting. Kalau nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya kalah. Karena ego kita jadi nggak bisa ngelihat itu. Pokoknya saya mau dituruti ibu, dia dulu. Kalau dia belum mau berubah, jangan harap saya udah, nggak usah bicara yang lain, udah, terserah. Memangnya di dunia ini laki cuma satu. Banyak. Memangnya wanita cuma satu. It's not talking about whether ada banyak wanita atau banyak pria, Bapak Ibu. No. Berbicaranya apa sih yang Tuhan mau? Apa yang sudah disatukan? Jangan dipisahkan. Balik-balik lagi ya saudara, kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya kalah. Tapi ego kita membuat kita tidak bisa melihat itu. Ego kita membuat kita berpikir pokoknya yang penting. Kalau sudah pokoknya, itu susah dilawan. Ciri-ciri lain lagi apa? Orang yang egois. Akhirnya nggak bisa dikasih tahu saudaraku. Sukar menerima kritik. Pernah nggak lihat orang baru mau dikasih masukan dikit aja udah defensif. Saya sudah melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik yang saya bisa. Mau apa? Kita tuh belum ngomong saudara. Defensif. Saudara sudah langsung pasang kuda-kuda. Defensif, udah gak bisa. Akhirnya saudaraku, orang yang egonya tinggi bukan cuman gak bisa dikasih ini, ujung-ujungnya mudah tersinggung kalau dinasehati. Nasihatnya gak salah. Tapi karena egonya tinggi, tersinggung. Ujung-ujungnya apalagi saudara? Memaksakan kehendak. Harus. Tadi itu saudara, ilmu apa? Pokoknya. Tapi gak bisa. Pokoknya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, masih sayang gak sama pendetanya? masih sayang ya? Kalau toh ada, cengir-cengir aja lah saudara. Cengir-cengir aja. Apalagi ciri orang yang egois. Selalu ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Haus pujian. Haus pengakuan saudara. Simpelnya gini, semua orang punya ego. Jadi kalau saudara merasa tadi salah satu tadi ada dalam diri saudara, don't feel bad. Semua orang punya ego, tapi harus ditaklukkan. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Itu bedanya filosofi dunia dengan firman. Kalau filosofi dunia ngomong gini saudara, buktikan dirimu. Tunjukkan. Orang dunia tuh ngomongnya gini, kamu, maaf kalau kata-kata saya dirasa kasar ya Bapak Ibu ya. Kamu boleh brengsek, kamu boleh kasar, kamu boleh gak karu-karuan, yang penting berprestasi. Itu dunia.
Kalau di dalam Tuhan enggak. Disuruhnya, saudaraku, disuruhnya kalau di dalam Tuhan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan, maka Ia akan meninggikanmu pada waktunya. Saudara bisa melihat gak sebeda itu loh. Makanya kenapa disuruh berubah di dalam pembaharuan budi. Karena kalau enggak, ngikutinya jadi kayak yang dunia terus gitu. Dunia bilang gak apa-apa, it's okay. Kamu jelek, kamu mau sukamu sendiri. Kamu mau kasar, kamu mau ngerusak hidupmu. That's fine, hidup-hidupmu. Mulut-mulutmu, kan gitu orang bilangnya. Kenapa tidak? No, because karena kau ada yang punya. Kita menyebut diri kita ciptaan dan Dia pencipta. Artinya He is the creator. He owns us. Mulut ini ada yang punya. Jari ini kalau mau nulis status ada yang punya. Zaman sekarang itu kan bukan hanya mulut tuh saudaraku. Katanya lidah tak bertulang. Jari juga tak bertulang kayaknya. Kan? Hati-hati dengan yang kau tulis, hati-hati dengan yang kau katakan, hati-hati dengan yang kau lihat. Anak sekolah minggu aja tahu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Mulutkah, jarikah, pikirankah, tubuhkah, tangankah, matakah, telingakah. Make sense Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Saya ajak sebentar kita belajar dari salah satu orang yang disebut, Yesus tuh pernah ngomong. Mungkin ya saudara kalau ada manusia yang terbesar di bumi ini, Yesus tuh ngomong itu Yohanes Pembaptis. Kita belajar yuk dari hidup Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Saya tarik dulu saudaraku. Yohanes Pembaptis ini saudaraku adalah anak yang disebut anak mujizat. Ini ya kalau saudara mau tahu actually seberapa besarnya egonya Yohanes Pembaptis. Dia anak yang disebut anak mujizat, lahir di masa tua. Anak laki-laki satu-satunya keluarganya. Yang notabene ayahnya seorang imam besar. Kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Sejak dalam kandungan sudah kepenuhan Roh Kudus. Disebut sebagai orang yang akan mempersiapkan jalan Tuhan. Saudara kebayang gak nih? Kalau istilahnya zaman sekarang saudaraku, ini egonya mau segede apa gitu saudara. Udah anak konglomerat, anak laki satu-satunya, lahir dari keluarga yang semua yes, harus dituruti. Anak yang disebut digadang-gadang akan menjadi penerus, bla and bla and bla. Kebayang gak Bapak Ibu? Harusnya egonya segede apa ini? Tapi yang hebat dari Yohanes Pembaptis ya, dia tuh tahu. Hidupnya bukan tentang dirinya. Hidupnya tentang Yesus. Dia diperkatakan sebagai orang yang akan mempersiapkan jalan. Banyak manusia ya saudaraku, saya menemukan ya, we think that the world, dunia ini berputar di sekeliling kita, but it's not. So sorry. Yesus punya rencana, Tuhanmu punya rencana atas pribadi di sekelilingmu. Every single person matters to Him. Dia punya rencana atas kota Jakarta ini. Dia punya rencana atas seluruh dunia. Terus bagian saya di mana, Pastor? Kita ada di dalam agenda untuk rencana Tuhan yang besar ini. So it's not the world, bukan dunia berputar di sekelilingmu. Kita jadi bagian dari rencana yang besar.
Itu sebabnya ya, Yohanes tuh punya kesempatan ya, saudara. Coba saudara lihat ya. Yohanes itu punya kesempatan sebenarnya, Lukas 3, 15, 16. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Orang itu mengira ia Mesias, saudara. Kalau ia adalah Mesias. Yohanes itu punya kesempatan untuk self-proclaim loh, saudara. Itu kalau Yohanes bilang, yes, aku Mesias, beres, saudara. Selesai. Jadi kalau saudara hari-hari ini mendengar ada orang yang mengaku dirinya Yesus, ada orang yang mengaku sebagai nabi yang diutus, saudara tahu, itu bukan baru. Dari dulu pun sudah terjadi. Tapi hebatnya Yohanes, ayat 16 ngomong gini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ini kata-kata Yohanes, exactly ini saudaraku. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara nanti kalau turun ke bawah lagi ya, saudara akan menemukan once again di ayat 28, Yohanes 3, ayat 28. The same story actually, saudaraku. The same story, tapi dari kitab yang berbeda. Yohanes itu ngomong gini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian. Aku telah berkata, aku bukan Mesias. Dari ayat ini, saudara, kalau saudara runut turun ke bawah sedikit lagi, maka saudara akan mendapatkan ayat yang sangat epik. Ayatnya yang ke-30, Yohanes 3:30 tadi yang saya katakan. Apa saudara? Sama-sama yuk, 2, 3, dengan suara paling keras. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. The biggest enemy bukan orang lain, ego. Kemarahanmu membuat engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ego, saudara. Kesombonganmu membuat engkau tidak bisa melihat. Ego. Dari semua masalah yang muncul ya saudara, pernahkah saudara berpikir akarnya itu di sini loh. Kenapa orang gak bisa mengampuni? Ego. Ego saudara yang ego, jangan katakan saudara lah, ego dalam diri kita, karena saya juga sama. Yang mengatakan kalau aku bales, berarti I score. Harus dibales. Harus dikasih pelajaran, pastor. Biar tahu diri. Itu apa? Ego. Balik-balik itu ego. Akar dari sangat banyak masalah itu baliknya tuh yang satu ini loh saudaraku. Ego. Akar kekecewaan apa? Ego tuh. Apalagi saudara mau nyebut apa lagi? Akar kemarahan apa? Ego. Apa? Sebutin deh saudara. Apa lagi? Balik-baliknya itu ego. Harus ditunjukkan. Kalau saya marah, kalau enggak seperti itu, enggak kelar-kelar, pastor. Memangnya dia siapa? Belum tahu saya siapa. Itu apa? Tapi kalau mau narik dari Yesus
ngasih contohnya apa? Dia mati di atas kayu salib, saudara. Gimana ya ngomongnya ya? Saya tuh sering ngomong gini, saudara, paling enak berurusan sama orang yang udah dewasa. Kalau berurusan dengan kanak-kanak, capek dah. Lihat kiri kanan, katakan, kamu yang sudah dewasa. Boleh Bapak Ibu? Di gereja, kalau semuanya dewasa, nggak bertengkar. Loh jujur, ya nggak? Diplengosin, ya nggak masalah. Lah, egonya sudah dipaku, yang kaku dan nggak laku tadi udah dipaku. Nggak disapa? Nggak kiamat. Enak nggak hidup, saudara? Disakiti? Sudahlah. Mungkin dia baru error. Loh, orang Jawa tuh punya kata-kata, punya essay kayak gini, saudaraku. Yang waras ngalah. Loh bener gak? Enak gak kalau gitu? Hidup ringan? Ringan, Bapak Ibu. Tapi kok berat ya Pastor? Aduh ya ampun Pastor. Kok berat rasanya? Ego. Firman hari ini ya saudaraku mengajak kita bersama ya di akhir penghujung tahun ini ya. Yuk kita introspeksi. Ini saya nggak hanya berbicara tentang, ketika saya berbicara kepada saudara ya, I'm talking to myself. Yesus sudah ngasih contoh yang begitu indah saudaraku. Kadang saya tuh kalau mau cerita contohnya Yesus tuh saya pasti nangis saudara. Satu-satunya cara mengalahkan ego gak ada yang lain. Belajar jadi hamba. Belajar melayani. Matius 20. Yuk kita buka ya. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu Tuhan. Saya tuh kalau cerita yang satu ini pasti selalu rasanya di hati itu kayak gitu sudah. Yesus itu Tuhan, jadi manusia. Dalam wujudnya yang manusia, yang mana dia adalah Tuhan. Dia itu seorang guru. Zaman dulu guru itu dilayani, guru itu yang harus diinikan saudaraku. Tapi dalam wujudnya yang adalah manusia dan menjadi guru, Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya loh saudara. Itu buat saya itu sering saya nggak terima saudara. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya itu, Yesus tuh nggak ngomong sama muridnya lakukan juga ke aku ya. Enggak. Dia ngomong, lakukan itu satu dengan yang lain. Itu saya sering, di situ tuh sering saya belajar, saudaraku. Kerendahan hati Yesus, dia ngasih contoh itu bukan supaya saudara ngelakuin itu ke dia. Dia ngasih contoh itu, dia ngomong. Dia memberikan kepada saudara sebuah teladan. Kalau ada orang yang merendahkan engkau, at least aku sudah pernah basuh kakimu, basuh kaki mereka. Itu buat saya meaningnya dalam sekali. Saudara. Itu satu teladan yang Yesus tinggalkan. Dia mintanya itu apa saudara? Jadikan kami satu seperti kerinduanmu
agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Yesus titipnya itu. Ya ampun Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, tahukah saudara melayani itu baik? Saudara yang belum melayani, yuk saya ajak melayani yuk. Kenapa? Gini saudaraku, jadikan pelayananmu bukan sebagai satu, mengisi waktu luang, bukan. Jadikan pelayananmu bukan sebagai cara engkau diakui. Jadikan pelayananmu bukan sebagai cara engkau mendapat pujian. Tapi jadikan pelayananmu sebagai dedikasi. Untuk engkau melatih egomu ini. Sehingga ego ini bisa dikalahkan. Setiap kali engkau merasa sakit, tertusuk perkataan orang, sakit karena orang lain menyakiti engkau, sakit karena enggak dihargai, sakit karena enggak mendapat pujian. Sakit karena setiap apa yang sudah engkau lakukan seolah-olah enggak ada yang lihat. Jadikan itu dedikasimu sebagai caramu memikul salib. Bukan karena orang lain ngelakuin, no. Tapi karena dalam kondisinya yang adalah Tuhan menjadi seorang guru, Dia sudah membasuh kakimu. Dia mati di atas kayu salib itu buat engkau. Every single time, saudaraku, saya mengalami di dalam kehidupan saya ketika saya diinjak, ketika saya dipermalukan, ketika saya ditinggalkan, ketika saya dikhianati, ketika saya diperlakukan tidak pada semestinya, ketika saya diperlakukan dengan tidak adil, saya ngomong sama Yesus, saya ngelakuin ini untuk Engkau Tuhan. Kalau saudara masih ingat kisah Yesus membasuh murid-muridnya, gak ada satupun muridnya yang membasuh kaki Yesus. Bisa gak itu dilakukan? Even though Yesus gak minta. Tapi Alkitab tak pernah mencatat itu. Jadi saya tuh ngomong sama Tuhan, boleh gak sih kekristenan bukan hanya sekedar soal engkau diberkati, tapi soal mendalami esensi sebagai seorang murid. Dalam keadaan terdesak engkau tetap bertahan, dipermalukan, engkau tidak mundur. Engkau menghidupi. Memikul salib itu menjadi bagian kehidupan. Bisa balas, bisa ngelakuin lebih buruk. Bisa kok ngelakuin batas minimal. Dan orang gak bisa mempermasalahkan saudara, bisa. Tapi apakah itu yang akan Yesus lakukan? Sadari satu hal ini ya saudaraku, hanya karena orang lain diangkat, hanya karena orang lain dipromosikan, bukan berarti Tuhan udah gak sayang lagi sama saudara. Gak perlu iri. Bertandinglah di dalam jalur pertandinganmu. Teruslah setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupanmu. Saya selalu mengatakan ini kok, hanya karena gereja lain lebih maju, gereja yang lain juga gak kosong kok. Yang sepakat, katakan amin. Gereja lain bukan musuh kita, aminnya yang paling keras. Saya selalu mengajarkan jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan di keluarga Allah, jadi dewasa. Melihat dengan cara yang benar. Maju bersama, pekerjaan Tuhan terlalu besar. Sadarkah saudara ketika saudara nyakiti sesama fellow Christian, saudara nyakiti yang menciptakan manusia itu. Kalau kita bisa hidup seperti itu ya saudaraku. The world is a happy place. Choose to be happy?
firman Tuhan di bulan Oktober. Bu, jangan karena ada orang lain yang gak memperlakukan kita dengan baik, happiness kita hilang. Jangan karena berkatnya gak seperti yang diharapkan, happiness kita hilang. Hayati ya kekristenanmu ya. Hidupi kekristenanmu. Apa saudaraku? Menjadi seperti Yesus. Makin lama makin cemerlang. Jadi terus makin baik. Hatinya hati yang mau melayani. Gak apa-apa sakit hati pas pelayanan udah biasa. Itu salib kita toh. Halo? Kenapa saudara takut melayani karena takut disakiti? Takut lihat dapurnya terus mundur? Bukankah itulah dari situ di crafting? Dibentuk? Siapa bilang di crafting gak sakit? Ya emang sakit. Dibentak-bentak sekalipun gak salah, ya gak apa-apa. Itu bagian dari salib kita. Salib yang Yesus pikul gak seberapa tuh yang kita pikul, gak ada apa-apanya. Boleh, saudaraku? Boleh? Saya tutup firman Tuhan hari ini, saudaraku. Saya berdoa, when you see the mirror, there is victory in the mirror. Ada kemenangan di salib